Halo semuanya, ketemu lagi ame Mama di Merem. Mama serem. Sepertinya kita udah ketahui nih, kalau Mama udah lama banget nggak upload video merem. Dan kali ini mau bakalan ngebahas tentang kisah cinta atau kisah asmara. Tapi kisah asmara kali ini bisa bikin kalian geleng-geleng kepala atau ngerasa ngeri ya. Pasalnya, kisah asmara ini berbeda dari kisah asmara yang lainnya. Bahkan bisa dibilang sangat aneh dan berada di luar logika nalar manusia pada umumnya ini ya ceritanya. Kisah cinta Carl Tanzler bisa bikin kalian jadi merinding atau bergidik ngeri. Bukan sikapnya yang kejam ya, tapi karena sikapnya yang aneh kepada mayat perempuan yang udah dia curi. Kisah Carl Tanzler pun sempat mengguncang masyarakat Key West, Florida, Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Carl Tanzler sendiri bernama asli yaitu Count Carl Tanzler von Kessel. Carl dan istrinya adalah imigran dari Jerman yang pindah ke Amerika Serikat. Setelah beberapa lama tinggal di Amerika Serikat, kehidupan keluarga Carl mulai bermasalah. Hingga kemudian istri dan anaknya memilih untuk meninggalkan dia. Dan Carl pun akhirnya harus hidup seorang diri tanpa ada keluarga di sampingnya. Carl sendiri bekerja sebagai seorang teknisi radiologi yang bekerja di rumah sakit US Marine. Pada suatu hari, pertemuannya dengan seorang pasien wanita yang bernama Elena Milagro de Hoyos kemudian menjadi awal kisah kehidupannya yang baru sekaligus menguak sisi lain dari dirinya yang mampu membuat kita menjadi ngeri dan serem. Carl bertemu dengan perempuan tersebut di sebuah rumah sakit di tempat Carl bekerja. Elena atau wanita yang disukai Carl tersebut adalah seorang penderita TBC atau tuberkulosis, dan Elena pun rutin menjalankan perawatan di rumah sakit tempat Carl bekerja. Sejak pertemuan pertamanya, Carl pun langsung jatuh cinta kepada Elena, perempuan berambut coklat tersebut. Carl sebenarnya sempat menyatakan perasaan cintanya kepada Elena dengan memberikan banyak perhiasan ya, kadang pakaian, kadang perhiasan gitu. Namun Carl harus kecewa karena cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Jadi Elenanya nggak suka sama si Carl nih ya. Karena perasaan cinta Carl yang begitu besar kepada Elena, Carl pun rela melakukan apapun agar Elena dapat tertarik kepadanya. Berbagai cara Carl lakukan supaya Elena ini sembuh ya. Pokoknya pengobatan medis apapun dilakuin sama si Carl, yang penting Elena ini sembuh dari TBC-nya. Mulai dari memberikan obat-obatan terbaik sampai mencuri peralatan-peralatan medis rumah sakit untuk kesembuhan Elena. Meskipun berbagai cara sudah dilakuin Carl untuk kesembuhan Elena, namun takdir berkata lain. Ya, pada tanggal 31 Oktober 1931, Elena pun pada akhirnya meninggal dunia. Ia meninggal karena penyakit tuberkulosis atau TBC. Emang pada masanya penyakit itu adalah penyakit yang sangat mengerikan dan mematikan ya. Itu pada masanya. Tapi sampai sekarang pun TBC itu juga, penyakit TBC itu juga emang mengerikan sih ya, serem gitu. Kematian Elena tentu saja membuat Carl merasa sedih dan sangat amat kehilangan. Dan kemudian Carl pun meminta izin kepada keluarga Elena untuk membangun makam yang cukup besar untuk pujaan hatinya tersebut gitu ya. Jadi si Carl minta izin sama keluarganya Elena untuk ngebangun kuburan yang mewah pada zamannya ya untuk si Elena. Dan hampir setiap hari si Carl ini pergi ke kuburan untuk membawakan karangan bunga, untuk menangis, bersedih dan sebagainya. Ia bahkan memegang kunci makam supaya dia dapat bebas untuk keluar masuk di kuburan Elena. Hingga akhirnya pada tahun 1933 setelah kematian Elena, Carl pun melakukan aksi nekat dengan mencuri mayat Elena dan membawanya pulang ke dalam rumahnya. Carl pun kemudian melakukan rekonstruksi kepada jasad Elena yang telah hancur dengan alat-alat sederhana seperti lakban, lem, kawat,
hingga kain sutra untuk melapisi jasad Elena yang telah rusak. Carl pun menggunakan desinfektan dan parfum untuk menghilangkan aroma tidak sedap dari jasad tubuh Elena. Kemudian Carl membaringkan mayat Elena di atas tempat tidurnya dia. Jadi mayat Elena itu sedemikian mungkin dibuat kayak boneka ya sama dia ya. Jadi dipakein baju, dipakein perhiasan, dipakein minyak wangi dan sebagainya macam. Terusnya supaya dia seolah-olah masih hidup gitu ya. Jadi kayak boneka ya, kayak mumi Elena itu dibikin kayak boneka gitu ya kan. Dan ketika Carl mulai bosan, ia bahkan menempatkan Elena kadang di kursi atau terkadang dia mengajak mumi atau mayat Elena untuk berdansa. Coba bayangin, itu gila ya. Kita sebagai makhluk yang hidup nih, orang normal, kita hidup sama mayat, tidur sama mayat, duduk sama mayat, sampai dansa sama mayat. Kebayang nggak? Itu betapa ngerinya gitu loh, ya kan? Nggak kebayang gue mah. Perilaku menyimpang Carl tersebut adalah sebuah penyakit kejiwaan yang bernama nekrofilia. Nekrofilia sendiri adalah sebuah penyakit, yaitu kelainan seksual, di mana seseorang menyukai mayat untuk dilakukan hubungan seksual. Jadi penyakit itu adalah sejenis penyakit yang mengubah perilaku manusia normal pada umumnya untuk menyukai atau tertarik melakukan hubungan seksual ya, hubungan intim kepada mayat. Bisa bayangin. Aduh, gak usah dibahas deh, ngeri. Kehidupan Carl yang terlihat aneh membuat para tetangganya merasakan ada sesuatu yang salah terhadap diri Carl. Pasalnya, warga sering melihat Carl sedang membeli pakaian wanita, sementara warga di sana pun tahu bahwa Carl tinggal seorang diri tanpa ada keluarga ataupun siapapun. Salah satu seorang warga kemudian memastikan kecurigaannya dengan cara mengintip ke dalam rumah Carl. Mereka pun dikejutkan saat melihat Carl sedang berdansa dengan sesuatu yang mirip dengan sebuah boneka. Karena warga merasa ada yang aneh, kemudian warga berinisiatif untuk melaporkan Carl kepada polisi setempat. Saat proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian, mereka pun dikejutkan oleh penemuan mumi yang sudah hampir 7 tahun yang berada di dalam rumah Carl. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, pada akhirnya polisi mengetahui bahwa mumi tersebut adalah jasad Elena yang telah meninggal beberapa tahun silam. Kasus Carl pun begitu cepat menyebar dan menghebohkan masyarakat Key West di Florida. Ribuan warga bahkan memadati rumah Carl hanya untuk melihat mumi dari Elena. Setelah pemeriksaan, mayat Elena pun akhirnya dikuburkan kembali di Key West Cemetery tanpa identitas untuk mencegah pencurian kembali. Jadinya setelah mayat Elena dikubur lagi, jadi di kuburan itu nggak dikasih batu nisan. Jadi hal itu dilakukan tuh supaya si Carl itu pada suatu saat tidak kembali lagi untuk ambil mayat Elena atau jasad Elena. Jadi Carl itu benar-benar nggak tahu di mana Elena dikuburin gitu. Dan karena pada saat itu belum ada undang-undang tentang pencurian mayat, Carl pun akhirnya dibebaskan dan kasusnya ditutup. Dia kemudian pindah ke Pasco Country, Florida dan mulai menulis autobiografi tentang kisah hidupnya. Kasus Carl pun menjadi kasus yang unik serta menakutkan yang pernah ada. Sekarang gimana nggak menakutkan dan gimana nggak menyeramkan. Ada seseorang yang begitu mencintai seseorang lainnya ya. Udah gitu setelah perempuan itu meninggal, orang yang dicintai itu meninggal, diambil mayatnya dan dia hidup bertahun-tahun dengan mayat tersebut, dengan mumi tersebut seperti layaknya seorang suami istri. Coba bayangin bagaimana nggak seremnya. Aduh amit-amit deh kalau mama masih ogah banget, dikasih juga ogah gitu ya. Maksudnya yang udah meninggal ya udah aja meninggal ya kan, berlalu gitu loh. Hidup itu harus yang namanya move on, ya enggak? Nah itu dia kisah dari Carl Tanzler, kisah cinta sang teknisi radiologi yang sangat menakutkan. Nantikan kisah misteri lainnya dan cerita horor lainnya cuma di channel Mama di Merem, Mama Serem. Nah segini dulu pertemuan kita di video merem kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam amoeba. Dah.